Anak didiknya ingin jadi bupati dihantarkan oleh guru. Anak didiknya ingin jadi tentara dihantarkan oleh guru. Anak didiknya ingin jadi pejabat apapun dihantarkan oleh guru. Maka keberhasilan guru sesungguhnya bukan dia berhasil dalam arti material dan jabatan, tetapi keberhasilan seorang guru adalah ketika guru bisa menghantarkan anak didiknya mengejar cita-citanya. Memang guru tidak boleh jadi bupati, guru tidak boleh jadi pejabat publik, jadi politikus kalau bicara profesi guru. Kan kalau demikian berarti sudah keluar dari profesi gurunya begitu. Ya, keistiqomahan guru mendidik anak-anak bangsa itulah yang kemudian menurut saya jabatan guru dipandang sebagai sebuah jabatan yang paling mulia di antara beberapa profesi yang lainnya. Kuliah saya di sana, Prof, apa sih yang dimaksud dengan guru yang mencintai peserta didik? Oh iya, katanya. Kalau guru mencintai peserta didik, nggak mungkin guru sering-sering meninggalkan kelas. Kalau guru yang mencintai peserta didik, nggak mungkin dia tidak baca dulu buku di rumah sebelum mengajar. Kalau guru yang mencintai peserta didik, nggak mungkin dia itu meninggalkan murid yang belum sampai kepada kompetensi minimal di kelasnya. Pasti guru itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar tujuan pembelajaran, untuk mengorganisasi kelas, untuk meningkatkan kualitas diri melalui referensi bacaan yang banyak, meningkatkan kemampuan literasinya, meningkatkan diri untuk bahkan mungkin pendidikan formal lagi. Saya nggak cukup kayaknya S1 ini untuk mengajar IPS, saya ingin S2 begitu. Nah, itu guru yang mencintai peserta didik. Di salah satu perguruan tinggi milik pemerintah menjadi elemen penting di sekolah. Jadi sudah kaitannya dengan pembelajaran, nilainya, kemampuannya, sikapnya. Itulah cerminan dari guru yang mencintai peserta didik. Nah, di antaranya adalah guru yang mencintai peserta didik ya terus meningkatkan kualitas kompetensi. Apalagi kita dibawa ke dalam sebuah tantangan yang cukup serius, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Ya kata Bu Api tadi, kadang-kadang kita dibuat bingung juga. Ya, ini seperti apa sih makhluknya kurikulum merdeka itu, harus apa yang kita lakukan? Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya dalam teori pendidikan, perubahan kurikulum, karena kurikulum itu memiliki karakter fleksibilitas dan mengikuti perkembangan, maka perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan. Ya. Bapak dan Ibu barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Ibu dari BDK sudah berkenan hadir bahkan dari kemarin, Ibu. Walaupun memang ya Majalengka sakit dan Ibu juga mungkin bukan yang pertama kali kesini. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu selamat mengikuti workshop dan marilah kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada waktu sebentar untuk kami mohon izin mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak dan Ibu yang belum registrasi untuk bisa melengkapi. Ini dibagi dua sesi, Bapak Ibu semua. Ya. Sesi untuk pertama pukul 10 sampai pukul 12 yang akan dipandu oleh moderator Bapak Asraf Pemaini Akhir SP. Kemudian kita akan isoma tepat pukul 12 sampai pukul 13. Kemudian dilanjutkan pukul 13 sampai implementasi kurikulum merdeka, dan sesi yang kedua nanti kita lanjut dengan forum tanya jawab. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai saja penyampaian materi dari Ibu narasumber. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lisani yafqahu qawli. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, berbahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu yang berbahagia. Saya jadi guru terani di BMP. Sebenarnya ya karena konsepnya ya, oke ini perkenalan saya tadi Pak Asep sudah, jadi kita dari sini. Nah, jadi Bapak dengan Ibu sebenarnya tokoh kurikulum Merdeka itu dibalik di keluar rumah, dan awal-awal mungkin kita nggak percaya, masih pada bandel. Tapi setelah makin kesini makin parah, efeknya sebenarnya psikologis ya Bapak dengan Ibu. Hari ini sakitnya mah ya memang sudah takdir dari Allah, betul tidak? Tetapi tercengang ketika selesai sudah di booster, saya juga sudah 3, terus kakak saya dapat karena rata-rata bekerja sering keluar termasuk saya. Tapi saya bukan lulusan COVID ya. Walaupun saya kemana-mana gitu, saya alhamdulillah. Tapi bukan artinya tidak kena, mungkin karena nanti KDT gitu. Aduh di ITB, ternyata korbannya banyak juga. Apalagi ketika Delta ya, Bapak dengan Ibu, karena cuaca. Bapak dan Ibu, Allah sudah menakdirkan memang ada satu masa di mana kita generasi kita melihat wabah itu. Padahal wabah ini berulang, Bapak dengan Ibu, sama dengan tsunami. Ya, Bapak dan Ibu suka mengajarkan tentang gempa gitu ya, sama anak-anak tentang ini. Memang siklusnya begitu. Ada per 100 tahun, ada per 200 tahun. Baru kemarin Bapak dan Ibu, karena pahamnya, gak mau divaksin, vaksin konspirasi, anu-anu, wah. Kalau saya kenapa lebih dulu? Walaupun Sinovac, walau itu, karena itu salah satu upaya, bukan obat, salah satu upaya. Karena saya kan berkeliling, kalau saya sendiri tidak menjaga diri, ya gimana saya mau berkeliling? Dengan Ibu, tugas kudu ini hari kia terganti orang lain di karantina, saya disuruh pergi di anak-anak gitu. Jadi instrumennya memang tidak arah ke sana, tetapi karena pembelajaran. Anak ini bersosialisasi, bergaul dengan orang ya, konektivitas. Jadi menurut Permenlunya pemulihan pembelajaran. Kenapa enggak kurikulum darurat? Kemarin kurikulum 2013 masih berat Bapak. Keliling Indonesia. Minimal ada ke Lampung, ya. Kira-kira bisa. Supaya kayak mana sampai dan masih, iya Kalimantan gitu. Ya, jadi tidak ngomong ke anak-anak. Itu dari program Sumatera, ya pesan dulu nih. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya atau Papua sekarang. Itu paling besar. Baru turun ke Sulawesi, Jawa. Nah, ada Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Alor, Solo, Timor, ya, apa? 117. Di Jawa. Ya, masuk yang besarnya Pak di Banten Mula. Sudah. Banyuwangi terus Asmat. lagu Ayana Mutira udah detik mukanya apa si padahal itu terus buat apa anjir? Terus harusnya apa sih yang dipelajari di sekolah? Nah, penasaran? Tenang aja, karena di video ini gue bakal cerita soal manusia yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini. Mendorong lo buat nonton video ini sampai habis. Gue janji,
Itu adalah seorang aki-aki Jawa yang kerjanya belajar ilmu budi pekerti luhur dari nenek moyangnya lalu menjadi dasar pendidikan. Ya gimana enggak? Nama depannya Ki gitu kan? Terus dia terkenal dengan 3 kalimat bahasa Jawa halus yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia. Ingat Sosim Purojo, Ilmabe Maungkarso, dan Tutpuri Handayani. Kurang aki Jawa apa coba persepsi orang soal Ki Hajar Dewantara? Kalau zaman sekolah kita dididik cuma kayak gitu, iya nggak? Tapi enggak, men. Setelah gue belajar banyak soal tokoh-tokoh di balik kemerdekaan bangsa ini, gue tuh baru tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu tuh jauh banget dari sosok itu. Ki Hajar itu anak bangsa jenius. Pas muda, dia dapat beasiswa buat sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Lu bayangin ya, orang pribumi di zaman itu bisa sekolah aja syukur. Dia bisa sekolah di sekolah kedokteran. Pintar banget orang itu. Sayangnya, dia nggak cuma pintar, tapi juga berani. Karena kita PAI-nya 5. Betul tidak? Kalau di mereka PAI-nya kan cuma 1. Walaupun sekarang mau dipecah katanya PAI-nya karena tahu bahwa akidah akhlak itu karakter. Tapi tetap banyak yang keberatan secara politik. Tanda kutip. Mereka mengakui madrasah di karakter lebih bagus karena ada akidah akhlak. Mau ayah netizen atau betul tidak? Kalau bully orang sampai segitunya, yang saya kesini mulai nggak suka bully itu kemarin di Madinah ada seorang pegawainya, dia saya suka nyebutnya tante anak saya mau bully dari lantai 2. Wah, saya lupa. Masih kata saya tuh dari kemarin disuruh dipindahin sekolahnya, kenapa nggak nurut? Dan nggak apa-apa baru sekolah. Lalu kenapa bisa selamat? Jadi ketika dia naik pagar, ada yang udah aja. Pokoknya sekarang mah seminggu ini jangan sekolah, carilah sekolah madrasah yang terbaik. Pokoknya mau swasta, mau negeri terserah, pokoknya swasta. Jangan yang jauh dari rumah. Sudah kecuali Bu di Sanawiyah swasta makan, tapi ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 8. Kalau ya ada guru yang hiji-hiji nama, komite pembelajaran bisa semua tingkat. Nah, ini ada sepupu, etapa kurikulum 2013. Apa itu asesmen diagnostik? 1, non-kognitif dan kognitif. Non-kognitif adalah di mana guru BK berperan apakah anak ini ketika sekolah di SD atau di MP korban bully apa tukang bully, salah satunya. Powernya. Jadi guru BK itu harus bisa mendiagnosis awal sebelum anak-anak masuk ke kelas. Jadi ada orientasi siswa awalnya mau sih acara mau. Tapi Bu gimana yang tertinggal ini